Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Harapan gelar Francisco Bagnaia mendapat pukulan telak usai kecelakaan sprint race. Kecelakaan di putaran ketiga sprint race Malaysia menjadi pukulan telak bagi Francisco Bagnaia dalam perebutan gelar MotoGP. Francisco Bagnaia mengalami pukulan telak terhadap harapannya untuk meraih gelar MotoGP 2024 ketika ia tersingkir dari sprint race Malaysia di Sepang. Bagnaia memulai sprint di posisi terdepan setelah memecahkan rekor putaran di Q2, tetapi pesaing utamanya, Jorge Martin, mengunggulinya tepat selepas start. Bagnaia terus memberi ancaman di posisi kedua, tetapi Martin mulai menjauh di paruh pertama putaran ketiga, sebelum Bagnaia jatuh di tikungan ke-9. Tayangan ulang TV menunjukkan Bagnaia sedikit terlalu masuk ke dalam tikungan 9 dibandingkan Martin di depan dan Marc Marquez di belakangnya. Ban depannya sedikit goyah sebelum akhirnya kehilangan kendali. Martin kemudian memenangi sprint, meningkatkan keunggulan poinnya sebanyak 12 poin, yang berarti ia akan memasuki Grand Prix Malaysia hari Minggu dengan keunggulan 29 poin dari Bagnaia di klasemen pembalap. Artinya, Martin dapat dinobatkan sebagai juara dunia di Malaysia jika ia mengungguli Bagnaia dengan selisih 9 poin di Grand Prix. Oleh karena itu, jika Martin menang pada hari Minggu dan Bagnaia finish di posisi ketiga atau lebih buruk, Martin akan menjadi juara. Martin menanggapi Pedrosa, bahkan ketika Pecco terjatuh, ada saat-saat di mana saya merasa ragu. Jorge Martin meraih kemenangan dalam sprint yang ditandai dengan jatuhnya rival abadinya, Pecco Bagnaia. Hari Sabtu yang hampir sempurna bagi Jorge Martin yang semakin dekat dengan gelar juara dunia yang telah lama ia cari. Strategi pemain Spanyol hari ini adalah menembak dan menang. Meskipun awalnya penuh gejolak, dia telah mencapainya. Selanjutnya rival terdekatnya, Pecco Bagnaia, terjatuh hanya 3 lap setelah memulai balapan. Untuk saat ini adalah kata-kata pertama di trek dari pengemudi Pramac yang berhasil menangkap mikrofon DAZN. Cukup jelas tentang rencananya sebelum balapan. Hari ini strateginya cukup jelas. Saya ingin menempatkan diri saya sebagai yang pertama di beberapa lap pertama. Saya sangat ragu dengan karet depan, namun pada akhirnya karena melihat hampir hujan, saya malah memakai visor berwarna putih, yang akhirnya salah karena dengan cahaya yang begitu banyak saya harus memejamkan mata sedikit dan bahwa pengelolaannya tidaklah mudah, jika hujan turun, saya akan mendapat keuntungan. Saya berusaha keras pada 2 lap pertama. Ketika saya melihat Pecco terjatuh, saya sudah melambat sepenuhnya. Saya tahu bahwa kecepatan ini mirip dengan yang saya lakukan saat latihan dan saya dapat menahannya hingga hampir akhir. Memang benar bahwa ketika Pecco terjatuh, itu adalah momen yang sangat mental, penuh ketenangan. Saya masih memiliki Marc yang dekat, dia bahkan memulihkan saya harus mendorong lagi, tapi hey, saya mampu mengendalikan situasi. Jauh di lubuk hati saya berpikir bahwa ini adalah balapan yang penting, hari yang penting, saya ingin menyelesaikannya secepat mungkin, lanjutnya. Akhir-akhir ini aku merasa sedikit gugup. Selalu ada matematika, tapi pada akhirnya saya tahu cara berlari sebagaimana saya tahu cara berlari, yaitu dengan memberikan segalanya, dan saya melakukannya hari ini. Saya berusaha untuk menang, jelas bahwa jika Pecco memiliki lebih dari saya, dia akan menang, jika Marc memiliki lebih dari saya, dia akan menang, tetapi saya memerlukan titik konsentrasi itu agar merasa baik. Bahkan ketika Pecco terjatuh, ada saat-saat di mana saya merasa ragu, apa yang harus saya lakukan. Haruskah aku menunggu Marc? Haruskah aku membiarkannya lewat? Pada akhirnya saya berkata, teruskan, lakukan apa yang Anda tahu caranya, yaitu mengemudi, dan kita lihat apa yang terjadi. Jelas sekali, balapan yang sulit, sangat panas, dan yang terpenting, sangat mudah untuk membuat kesalahan dengan suhu yang begitu tinggi. Senang dengan apa yang saya lakukan di sirkuit. Saya akan mencoba berjuang untuk menang, kita akan lihat kartu apa yang digunakan Pecco, apakah dia mencoba menghentikan balapan, apakah dia mencoba untuk menang, pada akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain menang, jadi itu membantu saya. Jika dia berada di depan dan menembak, itu yang akan saya ambil. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Saya pikir besok akan menjadi rumit karena kami telah mencapai banyak hal, namun belum ada yang dimenangkan. Besok adalah hari untuk tetap membumi. Pecco melaju sangat cepat, pada akhirnya dia dan saya memiliki 1 gigi lagi saat ini. Kasus hipotetis bahwa saya menang dan dia berada di urutan ketiga atau keempat sangatlah sulit. Saya berencana, sama seperti hari ini, untuk terus menambahkan dan melihat apa yang terjadi.
Bagnaia, Jorge Martin adalah satu-satunya yang bisa kalah dalam kejuaraan ini. Pecco Bagnaia menjalani Grand Prix Malaysia yang bisa dibilang sempurna, mendominasi di semua sesi. Namun pebalap Ducati itu terjatuh pada tahap awal sprint race di Sepang. Meski tidak menimbulkan dampak fisik bagi sang pembalap, angka 0 ini dapat mengakhiri peluangnya meraih gelar, memberi Jorge Martin pilihan untuk memakai nomor 1 musim depan. Saya membuat garis yang lebih ketat dan ada benjolan di sana yang saya tabrak, dan itu telah ditutup dari depan. Sayang sekali, karena ada ritmenya. Ternyata saya baik-baik saja, tapi Jorge lebih pintar, dia memblokir saya dari dalam dan ketika saya ingin menyalipnya, itu tidak berhasil. Jadi saya sedang menunggu. Kecepatannya tidak terlalu kuat, dan dia ingin menunggu beberapa lap saja hingga bannya turun. Mengenai tikungan sebelumnya, saya sudah mengerem sebelumnya, tapi saya tidak bisa kehilangan banyak waktu. Jadi saat saya memasuki tikungan lebih rapat, tikungan itu tertutup di depan saya. Sprint races mengganggu saya. Sayangnya tahun ini bukan pertama kalinya ketika saya berpikir saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan margin lebih banyak, saya terjatuh. Dan sayangnya semua kesalahan yang saya buat tahun ini di balapan selalu terjadi di balapan sprint, di mana Jorge lebih baik. Karena pada akhirnya satu-satunya perbedaan di antara kami adalah pada balapan sprint, sayangnya. Saya akan memberikan segalanya seperti biasa. Mulai saat ini Jorge menjadi satu-satunya yang bisa kehilangannya karena pada akhirnya, dengan 29 poin, hanya dialah yang bisa melakukan kesalahan dan kehilangannya. Karena pada akhirnya kita mempunyai level yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan dia melaju lambat hingga mencapai posisi kedua, jadi kami membutuhkan sesuatu yang lain. Besok saya mempunyai kesempatan untuk memenangkan balapan lagi, saya akan melakukan yang terbaik. Saya hanya berharap Enea, Bastianini, dan Marc Marquez meningkatkan kecepatan mereka, karena saya membutuhkan seseorang untuk menghalangi dan, yang terpenting, saya perlu menang. Jadi kami harus memberikan yang terbaik. Ada juga variabelnya, Jorge tahu betul bahwa dialah satu-satunya yang bisa kehilangan gelar ini. Kami harus melakukan segalanya dengan cara terbaik, mencoba untuk menang dan memulihkan poin sebanyak mungkin. Ya, dia harus menang. Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, ini menjadi musim yang agak aneh. Pada hari Minggu saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi hari Sabtu jelas bukan hari saya. Kami memenangkan banyak balapan sprint, hari ini Jorge memenangkan balapan ke-7. Perbedaannya adalah kejatuhanku. Hari ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jorge berada di planet lain. Berada di posisi terdepan sangat penting dalam hal mentalitas. Bukan karena posisinya di grid, karena pada akhirnya 6 detik juga memungkinkan Anda mengerem di tikungan pertama dan bisa masuk seperti yang dilakukan Jorge kepada saya. Pada akhirnya dia sangat pintar dan memanfaatkannya dengan sangat baik. Saat ini sangat sulit, tapi kami juga tahu betapa banyak hal bisa berubah dari satu momen ke momen berikutnya. Jorge pasti tidak akan 100% besok, karena dia harus hati-hati dan yang terpenting dialah satu-satunya yang bisa kalah dengan keunggulan 29 poin, itu pasti akan berdampak padanya.